lari. Makanya kalau duduk sama abang nggak ngantuk-ngantuk, abangnya pergi kerenyang aja nanti. Karena memang kita kata saya tambahan pergi nih, tangkap lagi. Seperti itu. Ya saya alami begitu. Duduk berapa jam duduk, pergi aja sendiri. Oh iya. Saya lagi duduk dan bilang begini, Abang Anong sayang tidak kepada Umi. Saya bilang ya sayang tuh namanya istrinya. Sayang tidak kepada anak-anaknya, karena di babang, kalau dikata disebutin, kalau ini, kalau ini. Ya sayang itu gimana sayangnya itu lebih sayang apapun namanya juga kepada anak. Benar berarti sayang? Iya. Kalau abah sayang kepada dia, kenapa abah sebelum meninggal dunia nggak berbisik ke kupingnya Umi nanti kalau aku meninggal ikut abah Aus ya. Kalau guru kamu benar itu yang namanya abah Aus, pasti abah Anong dengan sayangnya. Biarlah orang lain tidak dikasih tahu, biarlah diuji. Tapi untuk istriku dan anakku, aku beritahu karena aku sayang. Pasti begitu dong. Kenyataannya abah ternyata tidak wasiat begitu, dan kenyataannya ternyata anaknya juga tanda tangan menentang abah. Berarti abah tidak sayang berarti kalau begitu sama Umi, sama anak-anaknya. Kata saya sudah datang ke orang-orang di mana saja yang ada. Oh itu jadi malah pemikiran. Saya bilang, nih setan dengerin dulu, saya mau ngomong jawab musyawarah. Saya mau nanya, saya Toha sayang tidak kepada anak-anaknya kayak di Malawi kayak yang lain? Sayang sama. Kenapa saya Toha juga tidak ngasih tahu ke anak-anaknya untuk patuh tabah sepuh? Coba pikirkan oleh kita. Kenapa tidak ngasih tahu? Mau anak, mau istri, semua diuji oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tidak akan memberikan surat maklumat, keterangan dengan tanda tangannya bahwa inilah fungsi selanjutnya. Karena Nabi juga tidak punya data otentik. Ada Nabi Muhammad data otentiknya? Ya sama siapa yang ada? Makanya mereka Jibril kelihatan. Apa Nabi Isa? Ada. Tidak ada data. Kalaupun di Taurat ada, sifatnya simbol saja, nggak bentuk nama anaknya si ini tidak ada. Nah itu kadang-kadang mengecoh. Oh iya juga. Makanya ada pendapat di Suryalaya itu, Umi saja nggak ikut kesayangan Abah. Kurang apa Umi disayangnya sama Abah dan nggak ikut? Kita ikut saja misalnya. Pasti orang yang disayang itu dikasih tahu begitu. Ternyata sudah dibisikin orang itu pola pikirnya. Padahal udah anak nggak siapa, di mana tidak berpikir, tidak ketemu. Makanya Abah juga bilang ke saya, Abah maaf tidak nyari, yang buka pintu Abah masuk, yang buka pintu Abah masuk. Siapa yang buka pintu itu? Orang yang berpikir ingin punya seorang guru yang pelajur Abah seperti itu. Kalau kita pingin, sangat pingin, itu mudah ketemu, yakin saja. Karena pingin. Kalau yang tidak pingin, biarpun di depan beliau, tetap aja tidak akan kenal kepada beliau. Seperti itu. Saya penasaran, lapor ke Abah, saya mau ziarah ke Suryalaya ke Abah, kata Abah, Jumat dia langsung ke Abah. Saya pergi saja langsung ke situ. Itu duhur saya kepada beliau. Berangkat saya ke sana, duduk. Saya lagi tawasul jadi ke Abah, Abah, kenapa tuh itu data otentik itu tidak ada? Di mana kalau nyimpen Abah, di mana simpennya ada? Buat orang-orang tuh biar yakin, jangan bingung. Saya begitu. Udah saking jeritan hati saya, menangis di makam, terus ditiup robohnya gitu. Tahu-tahu beliau seperti muncul dulu. Kata Abah, kalau Abah ngasih pengumuman, belum tentu orang yang belum dapat hidayah, maaf. Jangan tetap ikut. Mau ada data mau tidak, orang yang kukuh mah tetap aja tidak ada data juga yang dapat hidayah mah tetap akhir. Kalau Abah ngomong kemudian orang itu menentang, musibahnya dekat dan besar. Bagaimana kalau keluarga Abah yang menentangnya? Abah tidak mau melihat keluarga dan orang-orang yang disayang oleh Abah kena musibah seperti itu. Kalau disembunyikan kemudian Abah dihina. Apa jawabannya? Waktu Rasulullah dihina oleh penduduk Taif, kata Jibril, saya tibakan di gunung. Kata Nabi apa? Jangan Jibril, mereka ini tidak tahu.
Mereka tidak tahu, mungkin saja bapaknya kafir, siapa tahu anaknya, siapa tahu cucunya jadi pengikut aku, siapa tahu nanti buyutnya jadi pejuang agama Islam. Jangan kalau dihancurkan nanti tidak ada. Jadi jawabannya karena tidak tahu. Akhirnya musibah tidak jadi, dibiarkan sampai pada matinya. Kafir dan menghina Nabi, ada yang sampai matinya, dibiarkan. Ini juga seperti itu. Makanya orang sampai laknat dasar menghina Allah begitu kejamnya. Kalau dibaca di kitab Muqasafatul Qalbi, siapa yang menghina wali bukan dosa lagi, berarti dia ingin berhadapan dengan Allah untuk hancur dan binasa, lebur tak berbekas. Semua amal ditolak oleh Allah. Dia menghina wali, sedangkan dia menghina wali sudah berapa tahun ini. Tapi kalau musibahnya nggak kelihatan. Kadang-kadang ada juga yang di sini, kok nggak kena musibah-musibah? Ini apa? Kan aku lagi, setan bisikin lagi. Jangan-jangan bohong guru kamu tuh. Makanya hati-hati. Jangan suka nuntut yang aneh-aneh. Makanya saya bilang Allah itu tidak perlu dibenarkan, tidak perlu disalahkan. Diyakini bahwa beliau itu benar sudah. Mau kayak apa mau jadi mau tidak jadi, mau kita setuju atau tidak, yakin saja. Harga mati. Nanti kita tidak terkecoh kalau begitu. Ada orang yang kalau lagi senang, abang guru saya, benar ya abang itu wali. Tapi kalau nggak setuju, abang gimana nih walinya? Membingungkan akhirnya. Yang celaka siapa? Kita. Kalau abang mengucapkan dengan lisannya, inilah penerus saya diumumkan. Mungkin tidak. Orang tidak ada yang tidak yakin. Pasti yang tidak yakin. Salah satu murid abang pasti tetap, masa dia bang? Saya diangkat tampil-tampil aja, ada yang protes. Masa dia? Orang kulit pabrik diangkat, nanti ke depannya bagaimana? Bingung, membingungkan saya. Abah aja gak bingung kan saya. Ada orang yang bingung. Nah itu kan aneh. Berarti dimaklumatkan saja, dijelaskan saja, tanda tangan di bawah Syekh Muhammad. Sudah jelas di depan umum, ada datanya. Saya sudah ngirim foto, ada sertifikatnya. Kita begitu, Abah bertanggung jawab 100%. Tetap ada yang bilang, apa nggak salah ya Abah? Masih ada yang gitu. Berarti Allah alam juga kalau duduk di kursi bilang, dibacakan maklumat, penerus aku adalah awal. Masa dia kayaknya belum pantas. Ada aja yang begitu. Ujungnya kena musibah nantinya. Tapi kalau dibiarkan, kita akan berlomba. Siapa yang paling tahu, siapa yang paling yakin, siapa yang masih ragu-ragu, siapa yang menentang. Disitulah dianggapnya namanya juga belum tahu. Kalau kata Abah mah, biarkan saja dia itu masih tidur, mudah-mudahan tidurnya tidak panjang. Jadi orang tidur mah pantas, yang ngigau juga nggak dihukum, namanya sedang tidur. Nggak sholat juga tidak apa-apa, sedang tidur. Karena wajib sholat orang yang bangun dari tidur, ya, yang ingat setelah lupa. Jadi tidak apa-apa sholat subuh jam 7 juga ada sedang tidur. Yang dosa ya nggak kebangunin. Jadi tidur yang pulas tidak apa-apa, namanya tidak sengaja. Nah itu contohnya seperti itu. Kecuali mau bangun, nyantai dulu, ngopi dulu, baru mengakhirkan. Begitu bangun lari langsung sholat ya awal dari sadar. Makanya seperti itu ya. Jadi hati-hati bisikan-bisikan yang berbisik ke kita, itulah ya. Makanya saya kalau ada bisikan yang aneh-aneh, wah aneh, langsung saya sebut beliau saja. Abah tolong saya, karena ini setan yang datang pasti yang pernah datang ke Abah, pasti. Waktu Abah harus berguru ke Abah anak memang tidak diuji. Tidak mungkin semua diuji. Dan Abah sudah lulus karena berpegang kepada gurunya. Setan yang dulu pernah menggoda Abah waktu pertama kali ketemu Abah sampai beli jadi saya musik, terus ada. Sekarang saya wakil talqin misalkan, ya, itu yang setannya juga yang pernah menggoda Abah, aku jadi wakil talqin sama. Abah lulus sampai sekarang, jadi pelanjut Abah. Berarti kita juga akan lulus kalau dekat dengan beliau. Jadi jangan disangka kamu jangan ngomong, tapi ya ini ngomong lisannya, ruhnya. Kita bisa begini. Saya aja kaget. Saya dari dulu pengen sholat sunat khususnya yang 11 langkah itu di zaman Abah. Itu satu kali pun belum pernah nyoba. Pengen nggak lagi. Bangun malam mau bangun, tapi tidak. Begitu saya hari pertama mengucapkan dakwah tentang itu, sampai hari ini terus saja itu, tidak putus terus. Saya kok herannya, kok di zaman Allah saya dapat ini. Oh, semua itu punya bagian masing-masing. Saya belum nemu sholat itu di zaman beliau, padahal tahunnya di zaman dulu, tapi nggak jalanin. Kenapa begitu di abad sekarang saya jalanin dakwah terus tidak putus? Kan aneh. Berarti